Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan saudara sekalian melalui mesbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kehidupan kita untuk mau datang kepada Tuhan, memujinya, meninggikan namanya, bahkan bersyukur kepadanya. Seperti halnya Daud berkata, hatiku siap Allah, hatiku siap Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau bermazmur, dan meninggikan namamu ya Tuhan yang hidup. Sehingga setiap kita mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tetapi bagi setiap kita juga datang dengan pergumulan, kita memperoleh jawaban. Kita datang dengan kelemahan, kita memperoleh lagi kekuatan yang baru. Kita yang datang dengan kebingungan, kita memperoleh kembali satu peneguhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat memutuskan arah yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu. Hati kami siap untuk menyembah-Mu. Hati kami siap untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu tinggi mengatasi langit Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, kemuliaan Tuhan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan
pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Nyatakan dengan iman, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sebab hanya Bagi-Mu lah segala kemuliaan, segala pujian, hormat, syukur Bagi-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kepada-Mu Tuhan, menaikkan pujian Bagi-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu, agungkan nama-Nya, tinggikanlah Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib. Bersyukurlah kepada-Nya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan dan memuji nama-Mu. Haleluya. Bagi-Mu lah hormat dan kuasa. Ku bersyukur padamu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, tak pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Oh, lapatakan lama-lama ya namo. Kinara lama-lama ya nalama ya sikinatakan nama ya nalama-lama. Sikinara lama takala lama-lama ya se.
Kinarala patakana lama lama yana kasana ya kananamu. Kiara lama 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 se. Kinara lama 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 takana lama lama sia kananamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Engkau baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu. Ku bersyukur memuji-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, oh ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami memuji nama-Mu. Oh, kinara lama ya lalamu, sikinara lamu. Kiara lama se. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Ku bersyukur, tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Sebab kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu
Arapatakana serapatakana namo. Sikinara lama 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 satakana lama so. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita. Namun di hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang kita bahas pada kemarin hari. Kemarin hari saya memberikan judul pelit menutup berkat. Nah, hari ini adalah bagian yang keduanya dari Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-24. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Hari ini pada bagian yang keduanya dari renungan kita di pagi hari ini, yaitu pelit menutup berkat, tapi bagian yang kedua. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan lebih jelas lagi. Dunia orang yang murah hati semakin hari semakin besar dan besar. Dunia si pelit semakin mengecil dan mengecil. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu bersama kita hidup saat ini di dunia ini, bukan hanya di dunia di bumi ini saja, tapi juga di dalam dunia kita masing-masing. Kita hidup di dunia di sekitar kita. Mungkin di dunia, di wilayah, di tempat kita bekerja, di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Hanya persoalannya, apakah kemudian itu akan membuat kita semakin jangkauannya, perkembangannya semakin hari semakin besar atau semakin kecil? Ternyata begitu banyak dipengaruhi juga oleh diri kita sendiri. Hanya seringkali orang menuntut lebih dahulu agar situasi keadaan berubah lebih dulu. Orang lain di sekitarnya berubah lebih dulu. Padahal sebenarnya kalau kita menghendaki terjadi yang namanya perubahan, itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, ketika dari diri kita ada perubahan yang terjadi, maka itu akan mempengaruhi keadaan yang ada di sekitar kita. Satu kali ada seseorang yang ingin berusaha mengubah dunia ini. Dia ingin mengubah dunia menjadi jauh lebih baik lagi. Dia berusaha mengubah dunia, ternyata ketika dia sadar dia tidak dapat mengubah dunia, dia mengecilkan, oh lebih baik saya mengubah negara saya. Dia berusaha untuk mengubah negaranya, enggak sanggup, oh dia kecilkan lagi wilayahnya, oh lebih baik saya mengubahkan kota saya. Dia berusaha mengubahkan kotanya, enggak juga ada perubahan. Dia kasih kecil lagi, saya mau merubah keluarga saya. Dia berusaha lagi, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Akhirnya dia berkeputusan,
Oh, kalau begitu saya merubah diri saya. Nah, ketika dia merubah dirinya, keadaannya menjadi berubah. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada bagian yang kedua ini kita akan belajar. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita, tetaplah yang pertama kita menjadi orang yang bermurah hati. Ketika kita memiliki karakter dalam kehidupan kita yang mau murah hati, maka dalam kehidupan kita, dunia kita itu akan semakin besar dan semakin besar. Ketika seseorang dalam pergaulan, hidup, mungkin di keluarga, di masyarakat, di lingkungan dia bekerja, dan lain sebagainya. Kalau orang tersebut memiliki karakter hidup murah hati, maka sekalipun mungkin pada awalnya dia sebagai seorang pemula, pendatang baru, dan lain sebagainya, tetapi dengan sikap murah hatinya akan membuat orang tersebut kemudian dunianya semakin hari semakin besar dan semakin besar. Mengapa demikian? Karena kalau orang yang murah hati, maka dalam kehidupannya dia akan mau bermurah hati kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun dia berada. Dia nggak akan milih-milih orang, tapi kepada siapa saja dia akan bermurah hati. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari jadilah pribadi yang terus memiliki karakter murah hati dalam hidup kita. Murah hati bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang murahan. Murah hati dimaksudkan di sini adalah kita mau bermurah hati kepada orang yang lain. Sehingga dalam kehidupan kita, kita mau memberikan sesuatu atau berbagi kepada yang lainnya. Karena sesuatu jauh lebih indah dan mendatangkan bahagia bagi kita, terutama ketika kita memberi, bukan menerima. Firman Tuhan juga berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Justru kebahagiaan itu akan datang lebih banyak dalam hidup kita ketika kita membagikannya, bukan ketika kita menerimanya. Semakin kita membagikan kebahagiaan itu kepada orang di sekitar kita, kebahagiaan itu akan berlimpah-limpah. Tapi semakin kita memegangnya begitu erat dan kita tidak mau membagikannya, kebahagiaan itu akan semakin mengecil. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Hari ini mari terus kita miliki akan hal ini dan kita kerjakan dalam hidup kita. Minimal kita membiasakan diri untuk bermurah hati. Setiap hari dalam hidup kita. Minimal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga, masyarakat sekitar kita. Minimal dengan orang di sekitar kita, mungkin rekan-rekan sekerja kita, di tempat kita bekerja, di kantor, dan lain sebagainya. Dengan siapapun kita jumpai, mari belajarlah untuk mau bermurah hati. Maka kita akan melihat dampaknya luar biasa. Dunia dalam kehidupan kita makin hari akan makin berkembang, dan berkembang. Dunia kita akan menjadi semakin besar dan semakin besar. Tuhan yang membuatnya semakin besar. Kalau kita mengembangkan dalam usaha atau bisnis kita sebagai orang yang murah hati dalam menjalankan usaha, maka orang juga akan datang. Mungkin pada awal ketika kita memulai sebuah usaha, pelanggan kita hanya sedikit. Tetapi ketika kita belajar untuk bermurah hati saat kita berusaha atau menjalankan bisnis usaha kita, bukan berarti kemudian orang beli 1 kilo kita kasih 2 kilo ya rugi dong. Tapi maksudnya murah hati tidak harus selalu lewat pemberian yang begitu banyak, tetapi minimal lewat sikap kita, perilaku kita, ucapan kita, dan lain sebagainya, kita menunjukkan kemurahan hati, kebaikan hati, maka disitulah orang akan suka. Mungkin awalnya hanya orang beli sekali, orang mungkin hanya sekedar lewat ataupun beli. Tapi ketika melihat bagaimana sikap kita yang mau bermurah hati kepada orang lain, maka orang akan datang lagi. Mungkin di tempat lain harganya mau lebih murah, tetapi karena cara kita dalam melayani konsumen dengan cara yang murah hati, yang baik, itu membuat seseorang kemudian juga menjadi suka, betah, dan mau menjadi pelanggan di tempat kita. Nah, Anda akan melihat kemudian usaha kita akan makin besar, dan besar. Namun akan jauh berbeda jikalau kita kemudian memiliki sikap yang pelit. Kita pelit dalam senyum, menyapa orang, dan lain sebagainya, nggak melayani dengan baik, dengan murah hati. Apa yang terjadi? Mungkin orang tertarik membeli hanya sekali,
tapi tidak akan kembali lagi. Dunianya akan menjadi semakin kecil, dan semakin mengecil. Nah, oleh karena itu, mari belajar mengembangkan sikap murah hati mulai sejak sekarang ini dalam kehidupan kita. Mulai dari lingkungan yang paling kecil, di mana kita pun berada, di dalam keluarga. Kita mau bermurah hati. Karena terkadang ada orang yang model begini. Dia bermurah hati kepada orang banyak. Di gereja dia murah hati, di masyarakat dia murah hati, di lingkungan di tempat dia bekerja, dengan rekan-rekan kerjanya dia murah hati. Tapi sayang di rumah sendiri dia pelit sekali. Ada orang model begini. Nah, jangan sampai kita memiliki karakter yang sedemikian. Mengapa ini bisa terjadi? Karena biasanya orang akan mencitrakan dirinya di depan banyak orang supaya dikenal murah hati dan baik. Padahal di lingkungan keluarga sendiri tidak demikian. Kalau mau tahu sesungguhnya orang tersebut, lihat dalam keluarganya. Karena di tengah-tengah keluarganya dia tidak akan bisa berpura-pura, yang aslinya akan nampak apakah dia murah hati atau enggak. Nah, oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari belajarlah mulai untuk bermurah hati. Minimal murah hati itu ditunjukkan dengan apa? Kita murah senyum kepada orang. Nah, kalau senyum saja sudah pelit, apalagi yang lainnya pasti akan pelit. Kalau senyum saja kita nggak mau bermurah hati kepada orang lain, apalagi yang lainnya. Senyum ini bahasa universal. Orang dari negara manapun ketika melihat senyum, dia mengerti bahwa itu akan menyapa kita dengan sukacita dan lain sebagainya, senang. Senyum itu dapat memberkati orang lain. Senyum begitu indah walaupun tanpa gigi. Senyum akan memberkati orang lain. Senyum akan membuat orang lain kemudian merasa terperhatikan hidupnya ketika kita senyum kepada orang lain. Coba saudara bekerja dan berusaha, ketika menjalankan usaha kemudian ketika sudah melayani dengan baik, dengan senyum, dengan sapa, orang yang tadinya mungkin lagi mikir-mikir mau beli atau enggak ini, jadi beli. Nah, karena apa? Mungkin karena sikap kita yang begitu baik dan murah hati, sehingga orang tertarik. Nah, oleh karena itu mari belajar untuk mau bermurah hati minimal dengan senyum, murah hati minimal dengan apa? Sapa, menyapa orang. Kemudian menyapa orang lain di sekitar kita. Nah, kadangkala hal yang kecil ini membawa dampak yang besar. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Senyum, sapa, salam, ini sesuatu hal yang kelihatannya kecil, tapi memiliki dampak yang begitu besar. Mari belajarlah bermurah hati untuk memberikan senyum, memberikan sapa kepada orang lain, sapa rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Duniamu akan berubah menjadi luar biasa. Ada sebuah kisah yang menarik. Satu kali ada seorang pria yang divonis dokter, dia menderita kanker usus stadium akhir. Dan dokter mengatakan waktu hidup Bapak sudah tidak lama lagi. Kalaupun menurut prediksi, mungkin waktu hidup Bapak hanya tinggal 2 bulan lagi. Mendengar vonis dokter tersebut, maka sang bapak kemudian berhenti sejenak dan dia memikirkan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Waktunya tidak lama lagi, tinggal 2 bulan waktu hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Oh, saya mau mengubah hidup saya. Saya mau memberikan kesan yang baik untuk akhir hidup saya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, yang biasanya dia cuek, dia tidak memperhatikan istri, anak-anaknya, maka pada waktu itu ketika dia pulang, dia menyapa istri dan anak-anaknya. Kemudian dia biasanya kemudian langsung sibuk dengan urusannya sendiri, tapi dia setelah selesai kemudian dia bermain dengan anaknya, menyediakan waktu untuk membimbing anaknya belajar dan lain sebagainya. Yang biasanya dia nggak pernah mau makan bersama-sama, malam hari itu dia membantu istrinya untuk memasak dan makan bersama-sama. Kemudian yang nggak pernah ngobrol, tiba-tiba mau ngobrol dengan keluarganya. Istrinya pun kaget, anak-anaknya pun kaget. Kok papa nggak seperti biasanya? Yang biasanya cuek, yang biasanya suka marah, yang biasanya tidak peduli dengan istri anaknya, hari itu kenapa tiba-tiba peduli? Kemudian ketika pagi hari diantarkan anaknya
untuk ke sekolah. Biasanya istrinya yang antarkan, tapi hari itu dia yang mengantarkan sampai anaknya ke sekolah. Kemudian dia berpamitan dengan istrinya dengan begitu baik. Dan ketika sampai di kantor, ketika di tempat kerjanya pun biasanya dia cuek, nggak peduli dengan teman kerjanya. Hari itu dia datang dan menyapa semua teman-temannya. Halo, selamat pagi dan lain sebagainya. Maka teman-temannya pun juga kaget. Kok ini orang nggak seperti biasanya, tiba-tiba mau menyapa. Dan itu terus dilakukan hari lepas hari dan situasinya menjadi berubah. Di keluarganya menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, sangat indah. Demikian juga di tempat kerjanya. Dulu nggak ada teman, sekarang banyak teman. Ketika dia bekerja, ketika dia istirahat, di kantin dia makan, banyak teman yang mulai ngobrol. Yang dulunya nggak ada teman sama sekali. Dan keadaan mulai berubah. Dan kemudian ketika dia sudah menjalani itu semuanya kurang lebih hampir 2 bulan, dia melihat, loh kok ternyata keadaan sekarang justru semakin indah. Di keluarga dia merasakan bahagia. Di lingkungan kerja juga sekarang dia banyak teman, dia merasa bahagia. Yang dulunya nggak ada teman sama sekali. Dan ketika dia memeriksakan dirinya ke dokter, dokter mengatakan, ternyata Bapak sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali. Kemungkinan hidup Bapak justru akan makin diperpanjang. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, demikian yang terjadi dengan kehidupan kita. Kalau ingin mendambakan sesuatu hal yang besar dan mengubahkan keadaan sekitar kita, itu dimulai dari diri kita. Nah, diri kitalah yang harus bermurah hati untuk memberikan senyum, sapa, salam. Kalau ketemu, misalkan kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Memberikan sapa kepada orang lain. Apa kabar, dan lain sebagainya. Tentu itu memberikan suatu hal yang baik. Terutama di saat pandemi sekarang ini. Ketika kita memberikan perhatian berupa mungkin juga hal yang kelihatannya kecil, memberikan sapa kepada orang lain, tapi memberikan dampak yang besar. Kita memberikan sapa kepada orang lain. Halo, apa kabar? Bagaimana keadaannya sekarang? Dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan sebuah kepedulian. Nah, dengan cara demikian, dunia kita semakin hari akan semakin besar dan semakin besar. Kemudian juga kita bermurah hati dengan mau memberikan pengampunan kepada orang yang lain. Dengan kita mau mengampuni, mudah untuk mengampuni, dunia kita akan semakin besar. Tapi saudara menjadi orang yang tidak mau mengampuni, orang yang pahit hati, penuh kebencian, kekecewaan dalam hidup kita, dunia kita akan semakin kecil. Kita kemudian tidak mau bergaul dengan orang lain, takut terluka dan lain sebagainya, kita menutup diri. Apa yang terjadi? Dunia kita akan semakin kecil dan semakin mengecil. Tapi kalau kita menjadi orang yang bermurah hati, mau mengampuni orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, maka disitulah kita akan melihat dunia kita semakin besar dan besar. Kalau kita mau mengampuni, bila tidak, dunia kita akan semakin kecil. Punya 1000 teman itu rasanya kurang. Tapi punya 1 musuh itu rasanya terlalu banyak. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita punya banyak teman, itu mungkin juga rasanya masih kecil. Tapi itu mendatangkan sesuatu yang besar. Tapi hanya 1 musuh saja membuat dunia kita menjadi semakin kecil. Enggak nyaman. Sehingga adanya rasa takut, trauma, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadilah orang yang murah hati dengan mudah untuk mengampuni. Seperti halnya Yusuf. Dia murah hati, dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Sehingga kemudian dunia murah hati makin besar dan makin berkembang. Memelihara bangsa yang sangat besar. Murah hati juga kita mau belajar untuk mengucapkan terima kasih. Sesuatu hal yang kelihatannya juga kecil, sepele, sederhana, tapi memiliki dampak yang begitu besar. Ketika kita mengucapkan terima kasih. Atau ditambah lagi, kalau kita orang percaya, terima kasih, Tuhan memberkati. Hal yang sederhana, hal yang kecil, tetapi memiliki dampak yang besar. Apalagi kita belajar mengucap syukur, berterima kasih, bahkan untuk hal-hal yang belum kita terima. Itu sesuatu hal yang akan mendatangkan dampak yang lebih besar lagi. Seperti halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sekalipun doa kita belum dijawab, tapi kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita belum menerimanya, maka kita akan menerima hal yang lebih besar dari Tuhan. Contohnya ada orang yang berjanji, oh nanti besok ya saya akan berikan ini, itu, dan lain sebagainya.
Kemudian sekalipun kita belum menerimanya, baru besok mungkin kita akan menerimanya, tapi kita berkata, oh terima kasih banyak sebelumnya, Tuhan berkati. Itu memberikan sesuatu dampak yang lain tentunya, dan itu akan memberikan dampak yang besar. Nah oleh karena itu mari belajarlah juga untuk bermurah hati, memberikan ucapan terima kasih, rasa syukur dalam kehidupan kita. Terutama juga kepada Tuhan kita mengucap syukur. Mari belajar lakukan ini dalam kehidupan kita sehingga dunia kita makin hari makin akan besar dan berkembang. Termasuk dalam juga kita menjalankan usaha pekerjaan kita dan lain sebagainya. Betapa pentingnya hal-hal yang kecil ini kita kerjakan dalam hidup kita sehingga memberikan dampak yang besar. Terkadang orang kemudian hanya tertarik kepada hal yang besar untuk memberikan dampak yang besar. Sebenarnya juga tidak semuanya harus dengan hal yang besar untuk memperoleh sesuatu hal yang besar. Terkadang justru lewat hal yang kecil tapi memiliki dampak pengaruh yang begitu besar. Nah semuanya justru dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan. Bermurah hatilah. Jangan kemudian kita menjadi orang yang pelit. Dunia dalam orang pelit itu hanya ada aku, saya, dan saya sendiri. Nggak ada orang lain di dalam dirinya. Orang yang pelit itu cenderungnya orangnya egois. Dia tidak mementingkan kepentingan Tuhan ataupun orang lain, tapi yang dipentingkan hanya kepentingan dirinya sendiri, kesenangannya sendiri. Bahkan termasuk pada saat dia sudah berkeluarga pun juga sama. Yang dia pentingkan dirinya sendiri, bukan orang-orang di sekitarnya. Dia nggak peduli bahkan mungkin itu orang tuanya, dia nggak peduli bahkan mungkin itu suaminya, istrinya, anak-anaknya. Yang dia pentingkan hanya dirinya sendiri. Ini kalau orang yang pelit. Sehingga dunianya hanya aku dan aku, saya dan saya, nggak ada yang lain. Keegoisan yang terjadi, nggak ada kasih di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat orang yang pelit, itu akan ditinggalkan teman. Orang yang pelit, orang akan menjauhi, orang nggak akan suka. Maka dalam kehidupannya, yang nggak ada orang lain, tersisa hanya dirinya sendiri. Maka orang tersebut satu hari akan mengalami yang namanya kesepian, kekosongan, dan kehampaan. Orang yang murah hati akan membuat kehidupannya makin hari makin besar dan semakin besar. Tapi kalau orang pelit, orang yang kikir, maka orang tersebut kemudian dunianya akan menjadi semakin kecil dan kecil. Hidupnya akan mengalami kesepian, ditinggalkan banyak orang, ditinggalkan keluarganya dan lain sebagainya. Karena nggak ada orang yang suka dan betah dengan orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang egois. Nggak ada orang yang suka. Kalaupun berteman dengan orang demikian, kita hanya akan dimanfaatkan. Kalaupun berteman dengan orang demikian, paling hanya keuntungan yang akan diambil daripada kita. Nggak ada yang lain. Nggak ada ketulusan di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki kehidupan yang murah hati. Dunia kita makin hari makin besar. Baik di dalam keluarga, dalam bermasyarakat, maupun dalam usaha pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Makin hari makin besar. Sehingga dikenal orang dengan begitu baik. Tapi kalau kita memiliki karakter hidup yang egois, pelit, kikir, kita akan dijauhi dan ditinggalkan orang lain. Jangan sampai demikian. Ingatlah, kita ini garam dunia, terang dunia. Maka lewat kehidupan kita lah harus bermurah hati. Dan dunia bisa merasakan hal yang berbeda. Oh ini loh terang. Maka orang akan datang dan kemudian mengenal Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan, dia pasti akan bermurah hati. Seperti seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mendengar dan melihat bahwa ternyata ini loh sang juru selamat, Mesias, Anak Allah yang hidup. Ketika dia mengalami itu dalam hidupnya, Tuhan tahu siapa saya, latar belakang saya seperti apa, kehidupan saya seperti apa, tapi dia tidak menghakimi, tapi dia mengasihi dan bahkan memberikan satu hal yang luar biasa. Maka kemudian respon dan reaksi begitu cepat ditunjukkan, dia pergi ke kota, memberitahukan banyak orang. Padahal selama ini dia hanya mungkin bersembunyi dan takut menutup diri. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kemurahan hati Tuhan dalam hidupnya. Dia bermurah hati, dia langsung menyampaikan kepada banyak orang, ini loh ada Yesus Kristus Tuhan.
Maka kemudian orang datang dan orang mengatakan, oh ternyata jauh lebih luar biasa yang kami lihat sendiri, lebih dari apa yang kamu ceritakan. Demikian pula orang yang mengalami kemurahan hati. Seperti halnya Sakeus, ketika Tuhan Yesus Kristus mau datang kepadanya, lewat hal kecil tapi mengubahkan hidup seseorang. Sakeus naik di atas pohon, ketika Yesus lewat, Yesus berhenti dan berkata, Sakeus, dipanggil namanya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu mengubahkan hidup seseorang. Sakeus, turunlah, aku harus menumpang ke rumahmu. Baru dipanggil namanya saja, sudah merupakan suatu hal yang keren, luar biasa. Saudara bisa bayangkan, seseorang yang kita pikir, kita saja baru mau tahu orang itu, ternyata orang itu tahu kita dan mau tahu tentang kita dan memperhatikan kita. Siapa yang gak senang? Siapa yang gak bersuka cita? Dia senangnya minta ampun ketika Tuhan berkata, dipanggil namanya Sakeus. Dan bukan hanya Sakeus, tapi saudara dan saya juga dipanggil namanya oleh Tuhan. Dia tahu hidup kita, dia panggil kita dengan namanya. Karena dia mengenal domba-dombanya. Kemudian ketika Sakeus merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, kemurahan Tuhan, langsung respon Sakeus. Kalau ada yang diperas, aku kembalikan. Setengah milikku aku berikan kepada orang yang susah, dan lain sebagainya. Nggak tahan-tahan lagi hartanya, semuanya. Begitu dia merasakan kemurahan hati Tuhan, dia bermurah hati kepada orang lain. Dunianya makin besar. Dulu dijauhi orang, dulu dihindari orang, karena dianggap mungkin pengkhianat, dianggap orang yang berbuat sesuatu yang nggak benar di mata masyarakat. Tapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, mengalami kemurahan hati dari Tuhan Yesus, dan hidupnya berubah. Dia mau bermurah hati. Hanya saat seseorang pernah mengalami kemurahan hati Tuhan, orang tersebut dapat bermurah hati kepada orang lain. Mari bermurah hati, supaya dunia kita makin hari makin besar, dan semakin Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan lagi dalam hidup kami, agar dalam hidup ini kami senantiasa belajar memiliki sikap murah hati, dan kami mau melakukan mengerjakannya setiap hari dalam hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, kapanpun, dan kepada siapapun Tuhan. Baik itu kepada keluarga kami, istri, anak kami, suami kami Tuhan, ataupun kepada orang-orang di sekitar kami, tetangga kami, kepada orang-orang di sekitar di tempat kami bekerja, berusaha, rekan kerja kami, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menjadi berkat. Bahkan dampaknya dunia kami semakin hari semakin besar dan besar, membawa pengaruh yang begitu baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memampukan kami kiranya lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami bermurah hati, untuk memurah hati, memberikan senyum, sapa, salam, memberikan ucapan terima kasih, syukur, tapi juga mau mengampuni orang yang lain Tuhan, sebagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kami semuanya. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin karena COVID-19 ataupun karena sakit penyakit yang lainnya. Bagi mereka yang dirawat mungkin di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing atau isolasi mandiri, hamba berdoa pagi hari ini kiranya Tuhan menjamah dan melawat setiap mereka, sehingga mereka dapat mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang mengalir atas kehidupan mereka dan menyembuhkan apapun sakit penyakit kelemahan tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas kehidupan saudara sekalian. Karuniakan kesehatan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami kesehatan dan kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Memberkati Tuhan kalau di antara kami hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami, mungkin pergumulan dalam rumah tangga kami, mungkin pergumulan dalam usaha pekerjaan kami, dalam pendidikan, dalam keuangan, dalam segala hal Tuhan. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menunjukkan dan menyatakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, tapi juga kami memperoleh hikmat dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami bukan hanya bertahan, tapi kami menang dan cakap menghadapi segala perkara dalam kehidupan kami oleh karena pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan yang hidup.
Sebab kami tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kemampuan dalam kehidupan kami. Itu artinya kami pasti bisa melewatinya. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kehidupan kami. Memberkati pagi hari ini Tuhan bagi kami semuanya yang mengikuti doa pagi dimanapun saudara berada. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaan tanganmu. Kehidupanmu mengalami berkat Tuhan dan kau menjadi berkat buat banyak orang. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami akan bekerja, berusaha, kami akan melanjutkan studi pendidikan kami dan lain sebagainya. Bahkan seluruh aktivitas kami Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kepada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati saudara sekalian.